lupa protokol kesehatan untuk selalu menghindarkan diri kita dari kerumunan. Nah, kemudian jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Untuk apa itu? Kesehatan untuk menghindari virus. Menghindari dari virus. Masker ya. Sekarang kita absen dulu. Bunga Citra Lestari. Gunawan. Selanjutnya, sebelum kita belajar, supaya pelajaran kita hari ini bisa diserap ilmunya terus bermanfaat. Belajar itu makanya dulu. Kalau kita menghindari pencemaran, berarti kita harus menjaga kebersihan. Menjaga lingkungan ya, menjaga kebersihan lingkungan. Untuk apa kita jaga kebersihan lingkungan kita? Terhindar dari penyakit. Oh, yang tidak sedap. Kalau lingkungan sehat, diri kita dapat manfaat apa? Kalau lingkungan kita bersih, diri kita dapat manfaat apa? Sehat. Kalau lingkungan bersih, badan kita insya Allah bisa sehat. Makanya kita hari ini akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Tujuan kita mempelajari materi ini yaitu dengan pendekatan kontekstual. Oleh itu dapat membuat karya berdasarkan pemahaman tentang pencemaran dan usaha untuk menanggulangi pencemaran. Materi. Jadi yang akan kita pelajari pertama tentang definisi pencemaran, lalu macam-macam pencemaran, faktor penyebab pencemaran, dampaknya, serta usaha untuk menanggulanginya. Yuk ikut ini. Apa yang harus kita lakukan jika dalam kondisi itu? Jangan buang sampah sembarangan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan penyakit. Menyebabkan penyakit. Yang lain, kira-kira video yang sekilas tadi cerita tentang apa? Jangan membakar sampah karena mengakibatkan polusi. Menurut kalian video tadi cerita tentang apa? Dari tangan. Apa itu? Kalau mau kan Oh, ada orang bawa di jalan. Terus, sekarang sudah banyak pendapat dari kalian. Menurut kalian, berisik. perilaku orang-orang yang ada di video tadi itu perilaku yang baik atau kurang baik? Baik. Nggak baik malah. Jadi sebaiknya menurut anak-anak itu bagaimana? Buang sampah pada tempatnya. Ada orang. Tadi ada 3 jenis sampah. Ada coba ya Rin. Sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Sampah organik, anorganik, dan B3. Tulis di sini ya. Tulis di sini jenis sampah, kemudian ditempel ada. Tapi lo nggak lengket. Nggak lengket loh, Bu. Saya sudah maju. Tuliskan
Selanjutnya B3. Benar. Benar? Oke, selanjutnya yang terakhir anorganik. Sudah benar semua? Kalau sudah benar semua, kita beri tepuk tangan untuk Evelyn dan kita semua. Apa itu 3R? Apa yang Anda pikirkan? Enggak nyaman. Kalau lihat gambar itu, apa yang terpikirkan? Botol plastik, sampah plastik yang ada di sungai. Enak nggak lihat gambar itu? Nggak enak. Kalau dekat situ mungkin akan tercium nggak baunya. Ya, emang. Pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah disepakati. Samping kiri, Ibu kasih nama dulu. A, B. Banyak dolar. Banyak daunan, banyak bebatuan. Tidak ada apa tuh, Bu? Apa? Limbah. Kalau yang B, Kalau yang B banyak limbah, airnya kotor, baunya tak sedap. Banyak nyamuk. Kotor, Bu, butek. yang dilakukan adalah untuk menghindari menanggulangi pencemaran. Buang sampah sembarangan, kemudian sampahnya di kita menerapkan prinsip 3R. Kita mengurangi sampah, kemudian menggunakan kembali, didaur ulang. Didahulu ke dalam blok penampungan agar tidak mencemari air. Jadi jangan langsung dibuang ke arah sungai. Tapi emosi itu kan macam-macam ya. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Kita ini hidup penuh dengan emosi. Berbuat baik. Iya, berbuat baik, punya kesadaran. Berarti temanmu itu punya kesadaran sosial. Kesadaran itu macam-macam. Nah, ada kesadaran individu, ada kesadaran sosial. Nah, orang yang mau mengingatkan orang lain itu berarti dia punya kesadaran sosial. Nah, kesadaran sosialnya tinggi. Dan kita juga sebagai orang yang diingatkan itu harus punya kesadaran Individu. Kalau kita tidak punya kesadaran emosi juga emosi, tapi emosi negatif. Kita harus milih untuk berbuat atau mengeluarkan emosi yang positif. Iya. Emosi positifnya bagaimana? Positif. Silakan anak-anak kerjakan latihan ini di buku latihan ada 5 soal pilihan ganda, 1 soal esai. Jadi ini ada di diagram flyer. Anak-anak isi di sini definisi pencemaran, tuliskan pencemaran. Sudah ya? Ya Bu. Baik, silakan ditentukan. Tugas kelompok ini kalian bertugas untuk menganalisis penyebab terjadinya pencemaran dan upaya untuk menanggulanginya. Jadi hasilnya nanti Apa yang buat? masing-masing kelompok bisa buat dalam bentuk poster, infografis, atau melukis boleh, ya menggambar sendiri, atau pakai aplikasi di HP boleh, atau juga kalian dalam bentuk video, yaitu tentang pencemaran yang terjadi di lingkungan anak-anak dan bagaimana cara untuk menanggulanginya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada. Tidak ada. Sekarang seluruh pelajaran hari ini. Jadi kita tadi belajar tentang mempelajari tentang pencemaran. Satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan.
Jempol Bu. Jempol. Oh ya, mana? Ayo ekspresikan. Nah, nomor 2. Bagian mana yang menarik? Yang paling menarik bagian video animasi. Video animasi yang ketiga ada nggak tantangan kesulitan? Nggak ada, bisa diserap semua jadi. Ya, alhamdulillah. Salah menurut ya, Bu. Oke. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Mardiana. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 3 Muara Sugihan, sekaligus merupakan calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan refleksi terhadap pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional yang saya lakukan di kelas. Yang saya rasakan pada saat merencanakan dan melakukan aksi nyata berupa pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi kompetensi sosial emosional adalah saya merasa tertantang sekaligus saya merasa senang. Saya merasa tertantang karena di sini saya harus bisa mengakomodir kebutuhan belajar murid dengan memasukkan unsur-unsur diferensiasi dan juga teknik KSE dalam pembelajaran. Saya juga merasa senang karena tujuan pembelajaran ini adalah untuk dapat menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga usaha yang saya lakukan dalam merencanakan pembelajaran ini dapat berdampak baik bagi murid saya, mengakomodir kebutuhan belajar murid, sekaligus membangun suasana pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan gaya belajar, minat, kesiapan belajar, dan profil belajar murid. Pada pelaksanaannya, saya menerapkan dua jenis diferensiasi, yaitu diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi proses, murid diberikan pilihan sesuai dengan gaya belajarnya dengan menayangkan tayangan video untuk gaya belajar audiovisual, slide materi untuk visual. Saya juga mendesain pembelajaran yang memungkinkan murid yang punya gaya belajar kinestetik agar dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif, seperti dengan menuliskan jawaban di kertas, post-it, kemudian menempelkannya di papan tulis. Diferensiasi kedua yaitu diferensiasi produk. Pada diferensiasi produk, saya menerapkan diferensiasi produk berdasarkan minat. Produk yang dihasilkan murid dapat berupa poster, gambar, atau dengan melukis maupun dalam bentuk video. Pembelajaran yang saya peroleh dari aksi yaitu pertama, saya belajar untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Sebelumnya saya mengajar tanpa terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar murid, yang pada dasarnya ini adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang guru untuk bisa memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Yang kedua, saya belajar untuk memasukkan unsur diferensiasi dalam rencana pembelajaran dan juga teknik KSE yang tepat dalam pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Yang ketiga, saya juga belajar untuk menerapkan rencana yang telah saya buat. Selanjutnya yang saya peroleh adalah pada saat menerapkan diferensiasi produk berdasarkan minat, ternyata respon dari murid itu sangat baik. Murid senang dalam mengerjakan tugas yang diberikan karena tugas yang diberikan itu berdasarkan minat yang ada pada diri murid. Jadi, di satu sisi, tujuan pembelajaran yang kita inginkan dapat tercapai, namun di sisi lain bisa mendorong minat murid. Perencanaan untuk
perbaikan pembelajaran adalah saya akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi baik produk, konten maupun proses pada pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas, dan juga akan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Dengan demikian, saya mengharapkan saya mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar individu murid, menciptakan suasana nyaman, aktif, dan menyenangkan di kelas, dan terwujudnya merdeka belajar.